Kalau saudara-saudara kita kehilangan indera penciuman, indera perasa, mungkin justru kita menjadi orang-orang yang kehilangan rasa belas kasihan, rasa simpati, rasa ketergerakan hatinya pada orang-orang yang terpapar, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Semoga hari ini kita menjadi sungguh-sungguh saudara, ibu dan saudari Yesus, karena kita menjadi orang yang memberikan diri sebagai tanda saya melaksanakan kehendak Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, selamat petang berkah dalem. Selamat petang berkah dalem. Pada sore hari ini dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk melihat bahwa kita diajak menjadi saudara dan saudari Yesus. Seperti dalam lagu pembuka, saudara mari semua. Siapakah saudaraku, siapakah saudariku, siapakah ibuku? Itu orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa. Contoh-contoh dalam bacaan hari ini adalah pribadi yang melaksanakan kehendak Allah dalam melaksanakan karya agungnya. Baik Musa maupun Kristus adalah pribadi yang membawa kita sampai pada keselamatan. Hari ini kita diajak berdoa bersama dalam Ekaristi pada petang hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal Maha Kuasa, kami mohon Kau tunjukkan kepada kami daya kekuatan sabda-Mu pembawa penebusan. Semoga sabda itu mengarahkan hati menuju kebahagiaan sesama, dan semoga Engkau berkenan memperlancar dan memberkati pernikahan Hervian Jatmiko Bimantoro dan Katarina Sally Herlinda pada hari Sabtu nanti. Dan berkenanlah Engkau mengampuni saudara-saudara kami yang kami bawa dalam Ekaristi ini, Bapak Suroto, Bapak Bambang Widodo, dan Suster Ana serta Suster Vincentia ADM, agar Kau kuduskan di dalam kerahiman-Mu, dan kami persembahkan pula untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 bersama Romo Sumanto dan Romo Teguh Santoso, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan dan menganugerahkan pemulihan kesehatan bagi mereka semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Anda pasti kaget, loh, kok bacaannya tidak pakai demikianlah sabda Tuhan? Bacaan pertamanya memang, bacaan ini adalah seperti bacaan dalam malam Paskah, tidak menggunakan ketika ditutup, pada waktulah Musa bersama-sama dengan orang Israel, menyanyikan madah bagi Tuhan. Biasanya kan ada karena kekal kasih Allah, macam itu atau lagu yang lainnya. Lalu kita merayakan betapa karya agung Allah yang luar biasa yang menyelamatkan bangsa Israel pada hari ini dengan membebaskan Israel dari Mesir melalui Laut Merah. Dan karya agung Allah keselamatan ini bisa dialami oleh orang-orang Israel dan Musa ketika Musa dan orang Israel menjadi taat pada kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Saya ingin melihat dari sisi selain karya Allah yang agung, bagaimana tindakan Allah yang menyelamatkan, tetapi juga dari sisi orang-orang yang diselamatkan, yaitu juga sang pelayannya, yaitu Musa. Musa menjadi pribadi yang kita kenal tadi, mau melaksanakan kehendak Allah dengan mengacungkan, mengulurkan tangannya, atau mengangkat tongkatnya sehingga lalu kemudian bisa membelah Laut Merah. Kalau dalam hati ada sedikit keraguan, kok mengacungkan tongkat kok laut bisa terbelah? Tentu tidak terjadi. Tetapi karena Musa dengan kesungguhan hati mau melaksanakan kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah, lalu karya keselamatan itu pun terjadi. Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui Laut Merah. Lalu orang-orang Israel juga kemudian mengikuti kehendak Allah dengan kemudian menyeberang melalui tanah yang kering, di antara air yang tersebak atau yang membentuk semacam benteng itu sendiri. Sampai akhirnya selamat sampai tujuan. Kalau tanpa menjadi pribadi yang taat pada kehendak Allah, mungkin karya keselamatan itu pun menjadi sia-sia. Orang-orang Israel dan Musa menjadi gambaran pribadi yang mengikuti kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah, kendati sederhana, mengangkat tongkat, lalu menurunkan tongkat, lalu berjalan, tetapi penuh dengan keyakinan bahwa Allah menyelamatkan mereka. Hari ini Yesus menunjukkan, menjadi pribadi yang selamat adalah menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa,
Menjadi orang yang menjadi saudara Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang mau masuk dalam keselamatan Allah menjadi saudara Kristus adalah orang-orang yang mau untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa di dalam hidupnya. Apa sih kehendak Bapa dalam hidupnya? Sederhana. Dalam renungan ruah bagi saya menarik. Yesus adalah pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau melekat dan terikat secara berlebihan kepada apapun yang ada di dunia ini, baik itu keluarga, hubungan darah, persahabatan, materi, ambisi-ambisi, dan kecenderungan-kecenderungan apapun. Kemampuan untuk lepas bebas dari dunia ini membuat Yesus sampai kepada keyakinan yang mantap bahwa hidup sejatinya hanyalah satu, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Keselamatan itu berawal dan juga didasarkan pada melaksanakan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa pada Yesus? Memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua manusia. Maka kalau saya dan Anda ini menjadi saudara dan saudari Yesus, ada kata kunci. Belajarlah dari Dia yang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya bagi kita semua. Nonsen menjadi orang Katolik, menjadi sahabat, menjadi saudara dan saudari Yesus, kalau menjadi orang yang tetap egois, hanya memikirkan dirinya. Pada hari raya kurban Idul Adha ini, selain pengorbanan dari Abraham, kita diajak untuk melihat bagaimana menjadi orang yang melaksanakan kehendak Bapa pada salib Kristus yang memberikan dirinya. Kristus yang memberikan dirinya untuk menjadi jalan keselamatan. Kalau tanpa ketaatan Kristus, kita tidak akan sampai pada keselamatan itu. Maka berkat ketaatan Kristus dalam melakukan kehendak Bapa, kita sampai pada keselamatan itu. Dan kita diajak oleh Kristus, seorang saudara adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu mau memberikan dirinya. Mau menjadikan dirinya adalah tanda kasih Allah, karya keselamatan Allah bagi orang lain. Kadangkala kita menjadi pribadi yang egois, melekatkan diri entah pada materi, atau ambisi-ambisi, atau kecenderungan-kecenderungan, atau kekhawatiran-kekhawatiran kita untuk hari ini, hari esok. Banyak orang sekarang berebut obat ketika ada banyak orang memberikan obat, lalu obat menjadi berkurang, lalu orang berebut beli obat, sehingga justru yang membutuhkan itu tidak diberi, tidak mempunyai, bahkan tidak bisa mendapatkan aksesnya. Kita kadangkala menjadi pribadi yang lebih egois ketika orang lain sungguh membutuhkan hal itu. Kita memikirkan nanti kalau saya butuh bagaimana. Lalu kita tidak menjadi pribadi yang berani memberikan diri kita atau apa yang kita miliki pada hidup orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, salah satu kunci dari keselamatan untuk bisa masuk dalam keselamatan itu adalah menjadi pribadi yang melaksanakan atau melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Apa kehendak Bapa? Supaya kita menjadi pribadi yang berani memberikan dirinya seperti Kristus memberikan diri untuk keselamatan itu. Hari ini kita diajak, apakah kita di tengah pandemi ini bukan hanya menjadi orang-orang, kalau saudara-saudara kita kehilangan yang namanya indera penciuman, indera perasa, mungkin justru kita menjadi orang-orang yang kehilangan rasa belas kasihan, rasa simpati, rasa ketergerakan hatinya pada orang-orang yang terpapar, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Semoga hari ini kita menjadi sungguh-sungguh saudara, ibu dan saudari Yesus, karena kita menjadi orang yang memberikan diri sebagai tanda saya melaksanakan kehendak Bapa. Barang siapa melaksanakan sabda Kristus, pada dialah terdapat cinta kasih Allah yang sempurna. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami disebut putra dan putrimu bila kami melaksanakan kehendak-Mu, sebagaimana putramu telah mengajar kami. Semoga kerajaan-Mu datang di dunia dan kedamaian menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudariku terkasih, Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, melindungi, dan menganugerahkan pelindungan dan kesehatan kepada kita dan orang-orang yang kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian kita diutus karena perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.